Ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah partisipasi dalam perlindungan hukum. Sekarang kita lanjutkan dengan partisipasi dalam penegakan hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan tentang partisipasi dalam penegakan hukum. Baca buku PPKN kelas 12 halaman 58 sampai 59 dan baca internet. Partisipasi dalam penegakan hukum. Setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan kepentingannya salah. Langsung aja, Bu. Partisipasi dalam penegakan hukum. Setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan pentingnya penegakan hukum semakin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan, salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Ada 4 lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, yaitu pertama, kepolisian, kedua, Mahkamah Konstitusi, ketiga, Mahkamah Agung, keempat, pengadilan militer. Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan, dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggung jawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh kepolisian. Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan, terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada jurisprudensinya. Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan gerasi dan rehabilitasi. Pengadilan militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatan dalam lembaga ini, yaitu peradilan militer tingkat A berada di kota tempat Kodam dan peradilan militer tingkat B berada di kota tempat Korem. Ada 5 macam pilar penegak hukum, yaitu pertama, instrumen hukum, kedua, aparat penegak hukum, ketiga, faktor warga masyarakat, keempat, faktor kebudayaan atau legal kultural, kelima, sarana dan fasilitas. Sekian dan terima kasih. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah
bahwa penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa diantaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada 4 lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, yaitu pertama kepolisian, kedua Mahkamah Konstitusi, ketiga Mahkamah Agung, keempat pengadilan militer. Ingat, persiapkan diri dalam menghadapi ujian semester pertama. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.